Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Walidain, Pondok Pesantren Al-Jawi Al-Ilmi, ingkang mugi tansah paring rahmat ugi kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dalam kesempatan yang mulia ini. Insyaallah kita akan kembali mengkaji bersama, mendalami ilmu agama Islam ini lebih mendalam lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk bisa memahami ilmu agama Islam yang baik dengan cara yang benar, dengan pemahaman yang benar juga. Kabaripun sedaya sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah, berarti hadirnya panjenengan di sini itu dalam keadaan tidak kurang apapun, ya berarti jenengan usahakan hadirnya panjenengan di sini niatnya pastinya diperbaiki dulu nggih. Jadi yang terpenting untuk kita mengawali ibadah adalah napa? Niat. Niat ketika seorang mau beribadah nggih. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah apapun itu jenengan tumut pengawasan, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, itu tentunya menentukan bagaimana nantinya ibadah panjenengan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi salat panjenengan rukun, sunnah, dan mungkin gerakan-gerakan salat yang lainnya sempurna. Akan tetapi dikarenakan niat panjenengan yang tidak baik, niat panjenengan tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi diniatkan untuk hal yang lain. Umumnya orang ketika beribadah, ketika dia ingin dianggap oleh orang lain bahwasannya dia adalah ahli ibadah, berarti napa? Riya. Ketika seorang terbetik dalam hatinya ada niatan riya untuk memperlihatkan ibadahnya kepada orang lain, maka ibadah ini tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sudah menggugurkan kewajibannya untuk beribadah. Berbeda antara keguguran ataupun gugurnya kewajiban seseorang dengan diterimanya ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gugurnya kewajiban itu dengan kita melaksanakan ibadah tersebut dengan sempurna. Akan tetapi nanti apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita ataukah tidak? Itu yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah tentang masalah niat. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat serta salam kita haturkan bersama kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti jejak sunnah Nabi Muhammad hingga Allah datangkan hari akhir. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang nantinya bisa mampir di telaganya Nabi, haudun Nabi, untuk sekedar minum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenali oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu dari umat beliau. Dan itulah tanda besar bahwasannya seseorang akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk membuka surga pertama kalinya. Kita umat yang terakhir. Akan tetapi nanti bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitalah umat yang pertama yang membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita pada kesempatan yang mulia ini akan melanjutkan kajian kitab nggih. Kajian kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi limaulah, karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala. Semoga Allah menjadikan ilmu beliau bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah menjadikan ilmu guru-guru kita menjadi bermanfaat bagi kita utamanya, kemudian juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang terakhir, pada kesempatan yang terakhir kita sudah bahas secara tuntas bab tentang pembahasan istinja dan istijmar. Istinja niku napa kala men Bapak Ibu sekalian? Membersihkan nggih, membersihkan najis dari kedua kemaluan nggih. Jadi istinja itu bisa dengan air ataupun dengan batu. Kalau istinja dengan air itu namanya istinja. Akan tetapi kalau dengan batu berarti dinamakan istijmar. Dan batu di dalam pembahasan fikih ini bukan hanya batu yang kita kenal saja, mboten. Jadi seluruh napa? Kullu tahirin, setiap yang barang yang suci. Kemudian dia juga padat. Padat. Kemudian bisa mengangkat najis itu. Jenengan bayangnya nek ngangge plastik. Plastik itu suci napa mboten? Suci. Nggih, padat napa mboten? Padat, benda padat. Akan tetapi ketika jenengan usap nih, diusapkan ke bagian kemaluan kita yang di situ ada najisnya, otomatis bukannya terangkat, malahnya nyebar kemana-mana. Nggih. Jadi lebih umum lagi. Bukan hanya sekedar batu yang kita kenal sebagai batu, mboten. Kemudian insya Allah pada kesempatan yang mulia ini insya Allah kita akan membahas bersama pembahasan tentang wudhu. Kita masuk pembahasan di dalam pembahasan wudhu. Beliau mengatakan di sini faslun fi faraidil wudhu. Fasal pembahasan tentang rukun-rukun wudhu. Perlu kita kenali dulu apa itu wudhu. Apa itu wudhu? Para ulama mendefinisikan wudhu secara bahasa adalah diambil dari kata wadha'ah. Wadha'ah itu maknanya al-husnu wal jamal, artinya adalah keindahan. Karena salah satu jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis beliau yang beliau sabdakan, bahwasannya salah satu tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti, mereka akan memiliki cahaya yang khusus, khusus berbeda dari umat-umat yang lain. Kenapa seperti itu? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang berbeda dari umat yang lainnya, yaitu memperpanjang daerah ataupun bagian anggota tubuh yang harus dibasuh ketika berwudu. Kemudian para ulama juga mendefinisikan dari sisi syariat bahwasanya wudu itu adalah ghaslu a'dha'in makhsusah biniyatin makhsusah ma'at tartib. Jadi definisinya ada dua nih. Definisi secara bahasa yang sudah saya sebutkan tadi, wudu adalah al-husnu wal jamal, yaitu keindahan. Adapun secara definisi syariat adalah ghaslu a'dha'in makhsusah, membasuh anggota tubuh yang khusus. Nah, nanti yang khusus niku berarti perlu dibahas apa itu anggota tubuhnya. Kemudian biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus juga.
Dan yang terakhir, potongan yang terakhir dari definisi syariatnya adalah ma'at tartib, dengan runtut. Nah, ini itu definisi dari napa? Wudu. Kemudian beliau di sini menyebutkan dan wudu itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab. Mustahab niku artinya sunnah. Jadi wudu itu bisa wajib, bisa mustahab. Mustahab itu sunnah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mensifati satu ibadah tertentu, itu lebih cocoknya kita katakan bahwasannya ibadah itu adalah ibadah yang mustahab. Apa artinya mustahab? Dicintai sama Rasulullah. Nggih. Tapi kalau kita katakan ibadah tersebut sunnah, nggih, sunnah itu definisinya lebih luas. Sunnah itu adalah seluruh apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan beliau, dari tindak tanduk beliau, itu semua adalah sunnah. Bahkan seluruh sholat yang kita laksanakan, sholat 5 wajib itu sunnah. Sunnah apa? Sunnahnya Nabi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti lebih cocoknya kalau kita menghukumi suatu ibadah adalah mustahab. Adapun sunnah berarti adalah seluruh yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh beliau. Nah, yang pertama wudu itu bisa wajib. Kapan dihukumi wudu itu sebagai wudu yang wajib? Ya, ketika jenengan mau melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib yang memerlukan wudu. Kemudian wudu juga bisa menjadi mustahab. Mustahab itu dicintai, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya wudu pembaharuan. Jenengan contoh, sholat duhur. Pasti sudah wudu nggih? Sholat duhur, selesai sholat duhur jenengan pasti itu sudah dalam keadaan suci. Kemudian jenengan mau sholat asar nanti. Pas jam 3 ternyata adzan asar berkumandang. Kemudian jenengan mau sholat. Terbetik di hati panjenengan, saya ini tadi sholat zuhur sudah wudu. Dan saya merasa bahwasanya wudu saya itu belum batal. Nggih, saya merasa bahwasanya wudu saya belum batal dari sejak sholat zuhur tadi. Kemudian jenengan wudu lagi tapi dengan niatan membaharui wudu yang sebelumnya. Ini hukum wudu yang ini, yang pembaharuan ini hukumnya sunnah karena secara asalnya jenengan masih punya wudu, masih dalam keadaan suci. Atau bahasa lebih mudahnya wudu jogo-jogo. Mung tinggi jogo-jogo Bapak Ibu sekalian. Nah, niki hukumnya napa sunnah atau mustahab tadi. Kemudian bisa jadi juga wudu itu mustahab ketika seorang dalam kondisi marah. Kondisi marah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Beliau mengatakan innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma'. Dan sesungguhnya api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka bila mana salah satu dari kalian itu marah, maka hendaknya berwudu. Jadi bisa wajib, bisa sunnah atau mustahab tadi. Kita biasakan usahakan untuk mensifati satu ibadah yang hukumnya sunnah dengan mustahab. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan inti dari rukun-rukun wudu,
Yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya rukun-rukun wudu niku ada berapa? Ada 6. Nggih. Rukun-rukun wudu ada 6. Beliau di sini menyebutkan hadhil furudus sittah tashmalul wudu al-wajib wa kadzalikal mustahab. Jadi 6 rukun yang akan saya sebutkan setelah ini nanti itu meliputi wudu yang wajib maupun wudu yang mustahab. Sama, rukunnya sama. Jadi tidak ada yang berbeda, walaupun yang satu wajib, yang satu mustahab. 4 rukun, kan ada 6 ya? 4 darinya itu disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Tersebut di dalam Al-Quran. 1 darinya tersebut di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sisa 1 lagi itu tersebut di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Di sini disebutkan wal mu'tad li'anna Allah dzakara al-mamsuha bainal maghsulati wa huwa ar-ra's. Jadi beliau menyebutkan di sini 1 yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah adalah melaksanakan wudu secara tartib, secara runtut. Ini disebutkan oleh Al-Quran, juga tersebut di dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam Al-Quran tersebutnya nopo? Di dalam surat Al-Ma'idah. Di dalam surat Al-Ma'idah halaman yang ketiga bagian atas. Di ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Nah itu seterusnya sampai akhir itu semua tersebut di dalamnya rukun-rukun wudu. Dan 1 rukun tadi yang saya sebutkan runtut tadi itu diambil dari ayat ini, diambil dari ayat ini secara, jadi jalannya itu bukan secara langsung. Jadi bukan terlafatkan di situ tersebut langsung bahwasanya kamu wudu yang runtut, buatan. Akan tetapi para ulama memahami dari ayat ini bahwasanya ada 1 rukun yang secara tidak langsung tersebut. Yaitu napa? Runtut ini tadi. Di sini beliau mengatakan li'anna Allah dzakara al-mamsuha bainal maghsulati wa huwa ar-ra's. Kenapa bisa difahami dari ayat ini bahwasannya wudu itu harus runtut? Ngaten nggih pertanyaannya nggih. Kenapa dari ayat ini kita bisa memahami bahwasannya melaksanakan wudu itu harus runtut? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada di tengah-tengah itu harus mengusap di antara yang lainnya yang harus membasuh. Dari awal nih, wajah ini rukun yang pertama, membasuh. Kemudian kedua tangan sampai siku itu juga dibasuh. Setelah itu napa? Mengusap napa membasuh kepala? Mengusap, bukan membasuh. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki. Nah, ini ada tujuannya Bapak Ibu sekalian. Biasanya umumnya nek jenengan menyebutkan sesuatu yang berbeda, itu otomatis dikelompokkan jadi 2 kelompok. Nggih napa mboten? Yang membasuh sendiri, yang mengusap sendiri. Tapi karena ini yang mengusap ini ditaruh di tengah-tengahnya antara yang harus dibasuh, berarti ada 1 faedah tertentu. Allah itu pengen ngasih tahu kamu itu nek wudu harus runtut itu. Ngaten, nggih. Jadi kalau tadi harusnya dikelompokkan, yang 1 ini dibasuh 1 kelompok, yang 1 kelompok diusap, harusnya kan ngoten. Tapi karena ini yang diusap ditaruh di tengah, itulah faedahnya dalam Al-Quran yang Allah sebutkan kalau wudu harus runtut. Ngaten nggih, insyaallah paham nggih? Insyaallah. Dan kemudian adapun dari sunnah Nabi Muhammad SAW, jadi tidak pernah diriwayatkan dari beliau itu bahwasanya beliau itu wudu itu kualik
dari belakang dulu, dari kaki dulu naik ke tangan, naik kepala ngoten mboten. Nggih. Jadi beliau pasti wudu dari awal, nggih. Rukun yang pertama wajah, lanjut sampai nanti ke kaki. Nah, ngoten nggih. Insyaallah bisa dipahami insyaallah nggih. Kemudian beliau menyebutkan furudul wudu isittah. Jadi rukun-rukun wudu ada 6. Yang pertama, rukun yang pertama napa? Niat. Betul. Karena rukun yang pertama dalam setiap ibadah secara umumnya adalah niat. Apa itu niat Bapak Ibu sekalian? Dulu sudah pernah saya bahas nggih. Niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Seorang itu berkeinginan untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Jadi dulu kalau saya permisalkan, saya contohkan dengan ketika seorang itu sholat. Kapan niatnya? Niatnya berarti pas takbiratul ihram. Ketika jenengan mulai ngangkat tangan Allahu Akbar. Ini sudah terbetik di hati panjenengan, saya mau sholat subuh. Saya mau sholat zuhur, saya mau sholat qobliyah asar, saya mau sholat ba'diyah maghrib, saya mau sholat duha, saya mau sholat witir, dan lain-lain. Nah, berarti harus bersamaan dengan jenengan melakukannya, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya bukan dinamakan niat. Kalau sebelumnya dinamakan dengan azmun. Apa itu azmun Bapak Ibu sekalian? Kalau bahasa Indonesianya azam. Azam yang kuat. Ngerti nggih biasanya nggih. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka bila mana engkau sudah memiliki keinginan yang kuat, maka bertakwalah kepada Allah. Nah, di sini keinginan yang kuat ini terjadi sebelum jenengan melakukannya. Saya pengen sholat duhur tapi masih di rumah. Pengen sholat duhur ke masjid. Nah, ketika jenengan kepengen dari rumah mau ke masjid ini sudah pakai baju sholat, sudah tadi wudu, nggih pun ganteng, pun ayu ngoten nggih nek semisal ibu mau berangkat sholat subuh, biasanya kan sholat subuhnya ramai nggih. Nah, itu yang dinamakan dengan azam. Bukan niat, kalau masih di rumah itu namanya azam. Ya, niat nanti ketika jenengan sudah masuk dalam jamaah, soft sholat, jenengan mulai takbiratul ihram, jenengan niatkan sholat panjenengan itu mau sholat apa. Itu yang dinamakan dengan niat. Insya Allah bisa dipahami nggih, bedanya antara niat dengan azam. Jadi memang ada beberapa ulama yang berpendapat, saya agak lupa siapanya nggih. Jadi ada yang mengatakan berpendapat bahwasannya cukup bagi seorang itu ketika dia berangkat ke masjid. Sebelum dia berangkat ke masjid, dia berkeinginan untuk melaksanakan sholat yang mau dia laksanakan nanti. Contoh dari rumah jenengan apa? Pengen sholat zuhur, saya mau ke masjid. Maka itu cukup bagi dia untuk nanti sholatnya itu tanpa ada harus niat baru lagi. Nah, tapi di sini para ulama yang lain menjawab, ya kalau yang ini tadi namanya azam, bukan niat. Kalau niat nanti jenengan pas mau sholat harus bersamaan dengan melaksanakannya, baru itu yang dinamakan dengan niat. Paham nggih Bapak Ibu sekalian insyaallah nggih? Alhamdulillah nggih. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak Ibu yang namanya niat di dalam wudu niku ada 2 macam, ada 2 jenis. Niki biar lebih rinci lagi. Kan di dalam wudhu itu ada gerakan yang sunnah, ada gerakan yang wajib. Yang sunnah apa dulu? Yang sunnah niku kalau gerakan adalah membasuh kedua tangan, telapak tangan saja. Yang pertama kali jenengan biasanya ambil niku itu sunnah. Kemudian kumur-kumur. Itu juga sunnah. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu juga sunnah. Nah, maka dari itu para ulama menyebutkan, terus gimana Mas kalau semisal orang itu mau mendapatkan pahala gerakan yang sunnah, padahal niatnya nanti masih pas basuh
muka. Berarti niatnya 2 kali. Yang pertama niatkan wudhu untuk mendapatkan pahala dari gerakan-gerakan yang sunnah. Jenengan basuh tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, istinthar, mengeluarkannya. Itu biar dapat pahala sunnah, jenengan niatkan dari awal saya mau melaksanakan gerakan-gerakan yang sunnah. Baru setelah itu karena gerakan wajib yang pertama kali dalam wudhu adalah membasuh muka, maka baru jenengan niatkan wudhu yang wajib itu baru dari membasuh muka. Ambil air ketika plek nemplek ten rai mriki itu baru jenengan niatkan saya mau wudhu. Kalau yang pertama berarti nopo? Saya mau melaksanakan sunnahnya wudhu. Kalau pas basuh tangan tadi. Nah, ngoten nggih. Kalau mau simpel, nah niki kalau mau simpel nggih, ini jalan keluarnya solusinya. Jenengan niatkan dari sejak awal, jenengan niatkan seluruhnya wudhu. Nggih, seluruhnya wudhu. Tapi niat ini harus dibawa sampai jenengan membasuh muka. Nggih. Jadi ketika jenengan basuh tangan, nggih, pertama kali jenengan niatkan saya mau wudhu. Nah niat ini harus dibawa sampai jenengan basuh muka, baru kalau mau dilepas niatnya setelah itu silahkan. Nggih. Jadi tidak perlu dipisah sunnah dengan wajib, niat wudhu saja. Tapi dengan cara nopo harus ditahan dulu niatnya, jangan dilepas dulu sampai jenengan basuh muka. Insya Allah bisa difahami nggih. Ini simpelnya sederhananya seperti itu. Tidak perlu dipisah sunnah wajib mboten. Jenengan niat wudhu sampai basuh muka selesai. Ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini para ulama juga agak memperinci tentang pembahasan niat di dalam wudhu. Jadi berbeda antara orang yang sehat, orang yang sehat dengan orang yang sakit ketika mau berwudu itu niatnya berbeda. Nah niki nggih perlu diperhatikan nggih. Yang pertama, kalau orang dalam keadaan sehat, maksudnya sehat di sini nopo? Nah ini perlu saya perjelas nggih. Sehat di sini adalah orang yang tidak memiliki penyakit yang dimana penyakit tersebut menyebabkan kondisi seseorang itu selalu dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan hadas. Contohnya, niki umumnya biasanya adalah beser. Nggih, beser niku kan kapanpun tiba-tiba keluar, tidak ada yang ngerasa, jadi tidak terasa, biasanya seringnya mboten terasa. Nah, ataupun biasanya ngentutan, nggih, gampang ngentutan. Pas nembe sholat rakaat pertama pun ngentut sih. Nggih, rakaat kedua ternyata rakaat pertama alhamdulillah pun berhasil, ngoten nggih. Rakaat kedua ternyata ngentut, baru saja wudhu tadi pada. Ngoten nggih. Ini niatnya berbeda Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terjadi mboten Ibu-ibu? Ah, terjadi nggih. Berarti leres ngoten nggih. Yang pertama kalau orang dalam kondisi sehat, tidak punya penyakit yang demikian tadi nggih, yang sudah saya sebutkan tadi, dia mau niat mau bersuci untuk sholat, mau wudhu, mau nggih, pokoknya intinya niat wudhu lah. Niku sak karep-karepe yang penting niatnya niat wudhu, niat bersuci untuk sholat silahkan. Atau niat bersuci untuk dia mau menyentuh mushaf mungkin. Atau yang semisalnya. Niku bebas. Ini kalau untuk orang yang sehat. Adapun yang kedua, nah niki yang perlu diperhatikan. Kalau orang yang sakit, yang penyakitnya seperti ini tadi. Niatnya nopo? Nah, niatnya adalah istibahatas sholah. Istibahatas sholah niku nopo? Niatkan wudhu panjenengan itu bukan untuk mengangkat hadas. Loh, enggak mungkin terangkat hadasnya karena jenengan dalam kondisi hadas terus kok. Nggih, orang beser niku kan dalam kondisi hadas terus napa mboten? Nggih. Wong ngentutan niku nggih asine nggih terus-terusan. Soalnya sidik-sidik ngentut kan ngoten. Nggih.
Dia dalam kondisi hadas terus, tidak mungkin terangkat hadasnya. Lah terus niatnya apa mas? Niatnya adalah hanya untuk memperbolehkan dirinya melaksanakan sholat. Bukan mengangkat hadas, bukan bersuci, bukan. Akan tetapi hanya untuk memperbolehkan dirinya melaksanakan sholat. Begitu pula tawaf sama. Jenengan kalau punya penyakit seperti ini tadi, itu niatnya bukan niat bersuci, bukan. Niatnya hanya untuk memperbolehkan diri panjenengan melaksanakan tawaf. Berbeda. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian ada beberapa syarat yang lainnya sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi nanti insya Allah di kesempatan yang lain akan kita bahas secara lebih rinci lagi. Tapi saya berikan satu yang menurut saya itu penting diperhatikan. Kalau orang dalam kondisi daimul hadas atau orang yang dalam keadaan seperti ini tadi beser, ngentutan, maka wudunya itu tidak boleh sebelum masuk waktu sholat. Contoh, jenengan mau sholat zuhur. Ini orang yang beser, khusus yang beser dan kawan-kawan. Jenengan mau sholat zuhurnya jam 12, katakanlah ngoten nggih. Tidak diperkenankan bagi orang ini tadi untuk wudu sholat zuhur, tapi belum masuk waktu sholat zuhur. Contoh jam 12 kurang 5 menit dia wudu, diniatkan wudunya untuk sholat zuhur, wudunya itu dianggap tidak sah. Jadi syaratnya adalah dia ketika mau wudu, nunggu dulu azan berkumandang baru dia wudu. Itu yang pertama. Karena nopo? Karena orang seperti ini tadi itu sebenarnya dalam keadaan darurat. Daruratnya nopo? Lah sak wayah-wayah ngentut gitu. Sak wayah-wayah medal nopo mboten? Nggih, niku darurat. Maka dari itu para ulama memberikan keringanan, nanti saya sedikit beritahu bahwasanya ada keringanan tertentu untuk orang-orang seperti ini tadi. Jadi kalau dia mau wudu ya tunggu waktu sholatnya masuk dulu baru wudu. Nah terus pripun mas kalau sudah masuk waktu sholat dia wudu, terus ternyata pas sholat kok ngentut, pas sholat kok medal, ngoten nggih? Nah itu dilanjutkan sholatnya, ndak perlu dibatalkan. Jenengan nek batal nih terus mungkin malah wudune ping 10, ping 15 masuk angin jenengan. Nggih. Jadi ketika jenengan mendapati diri panjenengan itu dalam kondisi ini tadi, biasanya sing mesam-mesem sing guyang-guyu niku nggih niku tiyang biasane lho nggih. Nggih, tapi mboten napa-napa Bapak Ibu sekalian nggih, karena itu memang sudah Allah yang takdirkan jenengan memiliki penyakit demikian. Nah, berarti jenengan dianjurkan untuk bersabar dan jenengan pelajari kondisi panjenengan ini saya harus apa. Mboten kok gur napa wudu ping 10 ping 15 niki wae akhirnya jenengan masuk angin malah mboten salat mangke. Nggih. Nah, itu jenengan berarti napa setelah wudu sudah masuk waktu jenengan kok qadarullah di pertengahan jalan pas salat niku jenengan ngentut utawi medal niku wae nggih. Itu lanjutkan saja salatnya. Dan ketika jenengan selesai dari sholat, jenengan sudah, itu sholat panjenengan sudah dianggap sah, sudah menggugurkan kewajiban panjenengan. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian, ini solusi, jadi bukan jenengan kok malah bolak-balik wudu kamar mandi, wudu melih kamar mandi, wudu melih kan ngoten nggih. Wonten nggih. Kemudian keadaan orang yang berwudu yang terakhir adalah bila mana orang itu berwudu tapi dia masih punya wudu sebelumnya seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Wudu jogo. Nah, wudu jogo niki statusnya kan napa? Sunnah mustahab. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh jenengan tadi saya contohkan dengan sholat zuhur dengan sholat asar, nggih. Tasih kamutan nggih. Jenengan sholat zuhur, selesai sholat zuhur, kemudian jenengan melakukan aktivitas seperti biasa, jenengan ternyata sampai sholat asar itu merasa bahwasannya wudu panjenengan dari sholat zuhur itu masih ada. Kemudian jenengan napa?
wudu untuk jogo. Wudu pembaharuan tadi. Nah ternyata qadarullah di tengah jenengan melaksanakan sholat asar, jenengan kemutan. Wah iya aku mau jam 2 wis ngentut. Ngoten nggih. Nah itu kalau masih di pertengahan jalan, pertengahan sholat jenengan langsung batal. Langsung mundur. Langsung mundur walaupun sudah ada wudhu jaga-jaga ini tadi. Karena statusnya wudhu jaga-jaga itu kan aslinya hanya membaharui wudhu sebelumnya. Bukan wudhu untuk mengangkat hadas. Padahal jenengan sudah punya hadas. Karena kan niatnya cuma untuk membaharui wudhu saja. Bukan mengangkat hadas. Padahal jenengan jam 2 sudah ngentut. Ngentut niku hadas apa mboten? Hadas. Ngoten nggih. Nah, karena jam 2 sudah hadas, otomatis jenengan kalau mau sholat asar harus wudhu untuk mengangkat hadas, napa hanya membaharui wudhu? Mengangkat hadas. Lah kalau jenengan ternyata jam 3 niku pas mau sholat asar kok niatnya hanya membaharui wudhu yang sholat duhur, padahal jam 2 sudah hadas, otomatis kalau di tengah jalan jenengan pas sholat asar niku kemutan, jam 2 tadi sudah hadas, sholatnya langsung batal, mundur, ambil wudhu lagi untuk mengangkat hadas, ulangi sholatnya. Faham Bapak Ibu sekalian? Terkecuali, nah ini ada yang perlu dikecualikan. Terkecuali kalau jenengan sudah selesai sholat, baru ingat. Nah ini beda statusnya. Kalau tadi di pertengahan sholat, kalau ini sudah selesai sholatnya. Kalau selesai sholatnya ya sudah, sholatnya sudah dianggap sah karena secara zahir, secara kasat mata panjenengan sholat itu sudah dilaksanakan seluruhnya dengan syarat yang sah yaitu dengan bersuci. Kan jenengan yakinnya wow napa? Yakinnya saya masih punya wudhu. Baru setelah selesai sholat jenengan tahu bahwasanya saya tadi jam 2 sudah hadas, ya sudah. Tapi kalau masih di pertengahan, nggih ampun ngeyel, ampun elingan tengah kok bar niku malah dibablas nih sampai akhir nggih ampun ngoten. Nggih. Kalau di tengah ingat langsung batalkan sholatnya karena toh kalau panjenengan itu tidak membatalkan sholat panjenengan, jenengan lanjut nih ngoten nggih. Sholat jenengan nggih tidak dianggap sah Bapak Ibu sekalian. Bisa difahami nggih insyaallah nggih. Insyaallah nggih. Ini tentang pembahasan niat. Nah, niki. Kemudian niki baru rukun pertama nggih. Alhamdulillah masih 15 menit nggih. Lebih mboten napa-napa nggih insyaallah nggih. Insyaallah nggih. Rukun yang kedua adalah ghuslul wajhi. Apa itu ghuslul wajhi? Membasuh muka. Nah, niki Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Membasuh muka itu ada patokan-patokannya, nggih. Muka itu dari mana toh? Wajah niku aslinya dari mana? Wajah itu patokannya kalau dari atas ke bawah nggih, itu dari tumbuhnya rambut orang pada umumnya. Nggih. Saya katakan dengan rambut karena biasanya ada yang sudah tidak punya rambut kan ngoten nggih. Jadi umumnya orang standarnya itu normalnya orang kalau tumbuh rambut itu di mana? Niku dari atasnya dari situ. Nggih. Kemudian sampai bawahnya sampai mana? Sampai bawah dagu. Tidak cuma sampai dagu, bawah dagu. Berarti harus dibasuh sampai sini. Sampai sini nggih. Nah, kalau tidak sampai sini berarti wajahnya belum terus terbasuh semuanya. Nggih, harus sampai sini. Kemudian dari samping ke samping itu patokannya dengan ini. Nggih. Gadah sedaya nggih. Nggih. Jadi dari sini sampai sini. Dari kanan ke kiri. Bisa dipahami nggih? Jadi perlu dibasuh ini. Kalau jenengan ketinggalan, ininya ketinggalan, berarti wudhu jenengan kurang. Nah ini diperhatikan nggih. Biasanya cuma ngusapnya sampai sini, enggak sampai sini. Nah ini diusap juga. Nggih. Ini patokan dari wajah. Nggih. Kemudian disebutkan di sini yajibu ghaslu jami'i syu'uril wajhi sawa'un kana khafifan aw kathifan. Jadi wajib
untuk membasuh seluruh rambut yang tumbuh di wajah. Mau itu lebat, mau itu tipis. Ya, mau itu tebal atau tipis. Kandel napa tipis sami mawon. Nggih. Seluruh rambut yang tumbuh di wajah wajib untuk dibasuh sampai ke dalamnya. Contoh jenengan mungkin ada yang punya alis sampai sini ngoten nggih. Nah, niku mungkin ngoten. Yang luar dibasuh, yang di dalamnya kulitnya pun harus juga dibasuh. Nggih. Ada yang mungkin punya kumis sampai mriki ngoten nggih. Luarnya dibasuh, dalamnya sampai semuanya dibasuh juga harus basah semua. Nah, ada pengecualiannya Bapak Ibu sekalian. Tadi kan semua rambut yang tumbuh di wajah. Kecuali, kecuali ini ada dua. Yang dikecualikan ada dua. Yang pertama adalah, napa niki? Jambang. Dan yang kedua adalah jenggot. Kalau jambang dan jenggot ini tebal, tebal niku patokannya nopo? Tebal itu patokannya adalah contoh jenengan sedang ngobrol sama saya hadap-hadapan, ngoten nggih. Ketika jenengan kok lihat jambang saya niki, itu kulit dalamnya ndak terlihat, nggih, putih-putihnya ndak terlihat, kulitnya nggih. Itu berarti jambangnya tebal. Kalau tidak terlihat kulitnya. Kalau masih terlihat kulitnya berarti tipis napa tebal? Tipis. Nggih. Nah, begitu pula jenggot, sama. Jenggot itu kalau jenengan lihat jenggotnya orang ketika jenengan ngobrol dengan orang tadi nggih. Dilihat kok kulitnya itu masih ada, masih terlihat, mboten masih ada, masih terlihat nggih, pasti masih ada nggih. Masih terlihat. Itu berarti jenggotnya masih tipis. Nah, kalau tebal berarti tidak terlihat kulitnya. Berbeda hukumnya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenggot dan jambangnya itu tadi tebal, maka yang wajib hanya mengusap bagian luarnya saja. Nggih. Yang wajib hanya mengusap ataupun membasuh, bukan mengusap, membasuh bagian luarnya saja yang terlihat. Nah, tapi kalau mau lebih utama lagi, afdolnya lagi berarti dibasuh sampai dalam. Itu kalau tebel. Lah kalau tipis gimana? Nggih, kalau tipis langsung sedoyo harus dibasuh. Insya Allah bisa difahami nggih. Jadi seluruh rambut yang tumbuh di wajah itu semuanya wajib dibasuh dengan air wudhu kecuali jambang dan jenggot yang tebal. Dan tebal itu patokannya bila mana jenengan dengan ngobrol dengan orang tersebut, maka kulit dari orang ini tadi sudah tertutup secara keseluruhan dengan jambang maupun jenggotnya. Nah, ngoten nggih. Kemudian mungkin ada yang bertanya, nah ini mungkin ada yang terjadi juga, wallahu alam nggih, tapi para ulama juga membahas ini. Bila mana ada wanita kok tumbuh jenggot, nah niki menowo kan, tapi kan menowo nggih. Nah itu gimana hukumnya? Hukumnya wajib dibasuh semuanya, walaupun itu jenggotnya tebal sekalipun semuanya harus dibasuh. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan an-nadirulah hukmalahu, sesuatu yang jarang terjadi itu tidak dihukumi apa-apa. Berarti maksudnya apa? Seakan jenggotnya niku yang tumbuh di seorang wanita ini tadi, nggih anggapannya kaya mboten enten. Berarti wajib seluruhnya dibasuh. Paham nggih insyaallah nggih. Niku kan contoh tok ngoten nggih. Jadi menawa terjadi tapi insyaallah mboten ngoten. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, niki kita masuk ke rukun yang ketiga, baru ketiga, alhamdulillah, ya. Insya Allah bisa selesai bismillah sampai rukun yang keenam. Rukun yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh tangan sampai ke siku. Nah, berarti kan tadi rukun yang pertama niat, nggih, itu tempatnya di hati, betul? Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan dari
ujung tangan sampai ke siku. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam pembahasan ini, dalam rukun yang ketiga ini, seluruh rambut yang ada di sini ataupun apapun yang tumbuh di tangan panjenengan itu semuanya wajib dibasuh. Oke. Jadi patokannya sampai ke siku itu berarti 14 atasnya siku, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi atasnya persis, bukan pas sikunya saja, usahakan sampai atasnya. Oke, karena para ulama memiliki satu dasaran dalam fikih, pendasaran dalam fikih adalah ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang ketika tidak dilakukan, kemudian kok hal ini tadi ketika tidak dilakukan menjadikan suatu yang wajib itu kurang sempurna, maka hal tersebut harus dilakukan. Nih, contohnya niki wow. Wajibnya cuma sampai mana? Sampai siku. Tapi kalau jenengan ndak basuh sampai atasnya siku, kira-kira sempurna apa mboten? Mboten. Jadi harus dibasuh sampai atasnya siku. Mboten nggih? Nah, kemudian ini singkat alhamdulillah. Kemudian yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si. Rukun yang keempat adalah mengusap sebagian dari kepala. Nah, di sini kalau di dalam konteks mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i, minimal berapa Bapak Ibu? 3 helai rambut. Nah, niki biasanya kalau ibu-ibu qadarullah dalam perjalanan ngoten nggih, mungkin tempat wudunya tidak memungkinkan untuk sampai membuka nggih. Itu maka cukup tangan itu dimasukkan saja, diusap sedikit sudah cukup. Ini di dalam pembahasan, di dalam konteks pendapat mazhab Syafi'i. Adapun pendapat mazhab yang lainnya berbeda-beda nih Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasannya mengusap kepala itu harus keseluruhan. Dari depan sampai belakang, ini wajib menurut Imam Malik. Adapun menurut Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, mengusap kepala itu minimal 1/4 kepala. 1/4. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i hanya cukup sebagian saja. Sebagian kecil saja sudah menggugurkan kewajiban mengusap kepala. Kenapa kepala? Karena seperti yang saya sebutkan, bisa jadi ada orang yang sudah tidak ada rambutnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau untuk pembahasan yang dalam pendapat mazhab Syafi'i, kalau untuk yang mengusap dari depan sampai belakang keseluruhan kepala itu hukumnya hanya mustahab, hanya dianjurkan, tapi minimalnya jenengan mengusap sebagian kecil dari kepala. Nah, kemudian yang kelima, rukun yang kelima Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Jadi membasuh kaki sampai ke kedua mata kaki. Nah, berarti dibasuhnya sama harus sampai di atasnya mata kaki. Tidak hanya cukup di mata kakinya saja. Nah, kemudian yang terakhir, nah niki tapi untuk masalah membasuh kaki dan juga tangan niku nggih, itu membasuhnya berarti ngeten. Selesaikan dulu yang kanan, 1, nggih, 2, 3. Nggih. Kemudian baru yang kiri, 1, 2, 3. Mboten 1, 1, 1, 1, 1, mboten. Nggih. Ngoten nggih, mungkin masih ada yang mengamalkan demikian. Nah, tapi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 kali membasuh di dalam wudu itu hukumnya mustahab, bukan wajib. Wajibnya seberapa? 1 kali basuh, 1 kali usap. Jadi kalau jenengan qadarullah hanya punya 1 gelas kecil air, itu kalau jenengan gunakan untuk wudhu sekiranya 3 kali itu tidak cukup, berarti ya cuma 1 kali saja. Untuk menggugurkan kewajiban. Kemudian
rukun yang terakhir, alhamdulillah pas nih nggih. Rukun yang terakhir adalah runtut ataupun tartib. Nah, di sini beliau menyebutkan fattartibu fardun fil wudu. Falau annahu lam yurattib fi wudu'ihi faqaddama fardun ala fardin fala yasihhu wudu'uhu. Jadi yang namanya tartib itu juga termasuk dari rukun wudu. Bila mana dia mengedepankan satu gerakan, satu usapan, satu basuhan di antara yang lainnya, nggih. Jadi kudune niku kok basuh muka dulu malah basuh kaki dulu atau basuh atau ngusap kepala dulu, ngoten nggih. Itu wudunya dianggap tidak sah. Nah, kemudian ada pengecualiannya. Nah, ini ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah ketika jenengan masuk ke dalam air, plung ngoten nggih, katakanlah renang ngoten nggih. Kemudian ketika di dalam jenengan niatkan wudu. Nah, niku boleh tanpa runtut, ndak usah tartib mboten napa-napa. Kan pun teles kabeh. Nggih. Jadi plung jenengan sudah di dalam niat wudu, sudah tartibnya runtutnya niku pun gugur, sudah ndak ada. Ngoten nggih. Ataupun ketika jenengan punya hadas besar. Jadi dalam kondisi hadas besar wajibnya napa? Mandi junub, mandi besar nggih. Maka ketika mandi besar ini biur ngoten nggih. Itu jenengan niatkan bersamaan dengan wudu atau bahkan tidak diniatkan sekalipun, ada yang berpendapat seperti itu wudu itu sudah masuk bersamaan dengan mandi besar itu tadi. Tapi lebih utamanya jenengan pisahkan antara wudu dengan mandi besar, itu lebih utama. Tapi kalau toh kepepet ternyata jenengan hanya punya air cukup untuk mandi besar saja, tapi nanti ketika mau wudu tidak ada air, jenengan niatkan bersamaan dengan mandi besar itu sendiri. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi runtut itu tadi secara asalnya adalah rukun wudu. Tapi kalau jenengan nyemplung ten kolam renang, utawi jenengan mandi besar, kemudian jenengan niatkan bersamaan dengan itu niat wudu, maka tartib atau runtut ini tadi gugur dari rukun-rukun wudu. Insya Allah bisa difahami nggih Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nggih. Insya Allah itu dulu nggih, karena waktunya sudah selesai, alhamdulillah sudah habis. Ala kulli hal, ini baru bisa kita bahas tentang masalah rukun-rukun wudunya saja, syarat-syaratnya belum, sunnah-sunnahnya belum, ngoten nggih. Kemudian nanti ada pembahasan yang lebih detail lagi tentang masalah niat dan tartib. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang selanjutnya, insya Allah bismillah. Nah, nanti juga ada pembahasan tentang air yang sedikit itu hukumnya seperti apa, air yang banyak itu seperti apa, yang sedikit itu kadarnya berapa, yang banyak kadarnya berapa, hukumnya seperti apa. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan mendatang bismillah. Makatan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Ada baiknya semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ada kurangnya semua datang dari diri saya pribadi. Saya akhiri, saya tutup majelis pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa sallallahumma wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.